Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ramita. Di sini saya akan menjelaskan tugas MIP saya, yaitu mata kuliah semantik. Oke. Yang pertama, definisi semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata dan kalimat. Kemampuan berbahasa seseorang diukur dari kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Di sini adapun pengertian semantik menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Carles Morris, mengemukakan bahwa semantik menela hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Kedua, jenis-jenis semantik. Semantik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu semantik gramatikal dan semantik leksikal. Semantik leksikal makna yang diperoleh dari sebuah kata dasar. Semantik gramatikal makna yang diperoleh dari kata yang telah mendapat afiksasi atau kata yang mengalami proses morfofonemik dan pemajemukan. Yang ketiga, definisi semantik role. Semantik role adalah peran dari partisipan yang dihubungkan dengan tindakan dan yang disampaikan melalui frasa, klausa, atau kalimat. Peran semantik atau semantik role menjelaskan sebuah perbuatan dan keterlibatan partisipan atau people of teaching itu sendiri. Jenis-jenis semantik role adalah 8 peran semantik, yaitu agent, patient atau them, recipient, experiencer, instrument, location, source, dan goal. Berikut penjelasannya. Agent. Agent adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan atau kata kerja yang ada di dalam kalimat. Yang kedua, patient. Peran patient dapat diartikan sebagai peran yang tidak melakukan sebuah tindakan atau yang terlibat dan dipengaruhi oleh tindakan agent. Patient juga biasa disebut dengan them. Yang ketiga, recipient. Peran recipient adalah penerima dari tindakan peran agent. Yang keempat, experiencer. Experiencer adalah peran di mana kalimat phrase noun tidak memiliki peran agent, namun diganti oleh peran experiencer. Individu yang sedang diidentifikasi oleh frasa ini mengalami perasaan atau sensasi sesuatu. Yang kelima, instrumen. Instrumen adalah peran semantik adalah benda mati yang digunakan agent untuk mengimplementasikan suatu peristiwa. Ini adalah rangsangan atau penyebab fisik langsung dari suatu peristiwa. Kata instrumen biasanya kata benda yang muncul dalam frasa kata benda dari klausa. Yang keenam, location atau lokasi. Ketika suatu hal di dalam kalimat menunjukkan sebuah tempat seperti on the table atau di atas meja atau in my room di dalam kamarku, maka phrase tersebut berperan sebagai location. Source. Dalam peran semantik, source bisa dikatakan sebagai tempat yang memiliki asal atau sumber penyebab. Yang kedelapan, goal. Goal dalam peran semantik memiliki peran, yaitu di mana sesuatu bergerak dan sesuatu menjadi tujuan tindakan. Di sini saya membuat kalimat. Di dalamnya ada semantik role-nya. Contohnya, Dinda membeli sepatu di Lazada. Adalah kalimat yang mengandung semantik role antara agent. Agentnya
Dinda yang melakukan aksi. Membeli sepatu berposisi sebagai instrumen, sedangkan dalam kalimat menunjukkan sebuah tempat seperti di Lazada, maka phrase tersebut berperan sebagai location atau lokasi. Yang kelima, definisi grammatical relation. Hubungan gramatikal mengacu pada hubungan sintaksis atau gramatikal antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Ini berkaitan dengan bagaimana kata-kata dalam sebuah kalimat dihubungkan satu sama lain berdasarkan peran tata bahasa mereka, seperti subjek, objek, predikat, dan sebagainya. Hubungan tata bahasa juga dikenal sebagai ketergantungan tata bahasa atau fungsi tata bahasa, merupakan aspek penting dari tata bahasa Inggris. Memahami hubungan tata bahasa sangat penting bagi siapapun yang mempelajari atau mempelajari bahasa Inggris, karena membantu memperjelas struktur dan makna kalimat. Jenis-jenis grammatical relation. Jenis hubungan tata bahasa ada 5 jenis hubungan gramatikal dalam kalimat bahasa Inggris sebagai berikut. Yang pertama, subjek-subjek adalah kata benda atau kata ganti yang melakukan tindakan dalam kalimat. Biasanya ditemukan di awal kalimat, misalnya dalam kalimat the dog kissed the cat. The dog adalah subjeknya. Yang kedua, predikat-predikat adalah bagian dari kalimat yang memberikan informasi tentang apa yang subjek lakukan. Biasanya mengikuti subjek dan menyertakan kata kerja, misalnya pada kalimat the dog kissed the cat. Kissed the cat adalah predikatnya. Yang ketiga, objek-objek adalah kata benda atau kata ganti yang menerima aksi dari kata kerja. Biasanya mengikuti predikat, misalnya di dalam kalimatnya the dog kissed the cat. The cat adalah objeknya. Yang keempat, pelengkap-pelengkap. Pelengkap kata atau frasa yang memberikan informasi tambahan tentang subjek atau objek. Biasanya mengikuti kata kerja dan biasa mengikuti kata benda, kata sifat, atau frase preposisi. Misalnya pada kalimat she is a doctor. A doctor adalah pelengkapnya. Yang kelima, adverbial adalah kata atau frasa yang memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, kapan, di mana, atau mengapa tindakan itu terjadi. Itu dapat ditempatkan di mana saja dalam kalimat. Misalnya dalam kalimat dia berlari cepat ke toko. Cepat adalah adverbialnya. Di sini saya membuat kalimat grammatical relation. Seperti kalimat saya membaca buku di perpustakaan adalah kalimat yang mengandung grammatical relation antara subjek saya dengan predikat membaca serta objek buku dengan preposisi di dan dengan objek of preposition perpustakaan. Oke, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.